رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya, semoga selawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya tercinta, para sahabatnya terkasih dan umatnya, termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kesempatan seorang tabi'in bernama Syufa al-Asbahi, beliau menyampaikan kisah sebagai berikut. Suatu hari beliau datang ke kota Madinah dan beliau menjumpai kaum muslimin sedang berkumpul mendengarkan tausiah dari seorang syekh setengah bayar. Kemudian Imam Syufa al-Asbahi bertanya, "Man hadza?" Siapakah tuan guru ini? Faqalu Abu Hurairah. Maka kaum muslimin menjawab, beliau adalah Abu Hurairah, gurunya para guru. Kemudian aku mendekat kepadanya pada saat beliau menyampaikan pelajaran kepada kaum muslimin. Ketika pelajaran telah selesai dan kaum muslimin telah kembali ke rumah mereka masing-masing, maka aku berkata kepada beliau, "Wahai Tuan Guru Abu Hurairah, apakah Anda berkenan menyampaikan kepadaku sebuah hadis yang Anda dengar dari baginda Nabi SAW dan Anda sangat fahami isinya?" Maka kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, La uhaddithannaka hadithan hadatsanihi Rasulullah SAW wa alamtuhu. Aku akan menyampaikan kepada engkau sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dan aku memahami dengan baik isinya. Summa nasyagha Abu Hurairah. Kemudian beliau pingsan. Tidak selang berapa lama, summa afaqa. Kemudian beliau terbangun dari pingsannya. Kemudian menyampaikan hal yang sama, kemudian beliau pingsan lagi. Sampai 4 kali, kemudian beliau tersadar kembali, kemudian beliau berkata, Hadatsani Rasulullah SAW. Pernah Rasul SAW mewasiatkan kepada aku di rumah ini, di mana tidak ada orang lain kecuali aku dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamah nazala 'ilal 'ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah akan mendatangi hamba-hambanya liyaqdi bainahum wa kullu ummatin jasiyah, untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di antara mereka, untuk menghisab dan menghitung amal mereka, sementara seluruh umat, seluruh manusia terdiam, terpaku di tempatnya masing-masing. Kelompok pertama yang Allah panggil adalah rajulun jama'al Qur'ana, adalah seorang laki-laki yang mengumpulkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah rajulun yuqtalu fi sabilillah, seseorang yang meninggal di jalan Allah. Dan yang ketiga rajulun katsirul mal, adalah seseorang yang memiliki banyak harta. Kemudian fayaqulu lil qari', Allah berkata kepada orang yang mengumpulkan Al-Quran, Alam u'allimuka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa-apa, yaitu Al-Quran, yang aku turunkan kepada Rasulku? Qala bala ya Rabb, benar wahai Tuhan. Famada amilta fima alimta, wahai fulan, apa yang kau amalkan dari pengetahuan yang kau miliki? Orang ini menjawab, kuntu aku mubihi asna al-lail wa anna ahnar. Wahai Tuhan, aku berusaha menegakkan, berusaha beramal dengannya di pertengahan siang dan di pertengahan malam.
Subhanallah. Amal yang luar biasa ya. Jadi di pertengahan siang dan pertengahan malam, dia berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran. Fayaqulullahu lah. Tapi Allah berkata kepadanya, kadzabta. Engkau berdusta, wahai fulan. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Kemudian para malaikat juga menyampaikan hal yang sama, wahai fulan, engkau pendusta. Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bal aratta an yuqala fulanun qari'un faqad qila. Sesungguhnya engkau melakukan hal itu supaya engkau dipanggil fulan ini adalah ahli membaca Al-Quran. Fulan adalah penghafal Al-Quran. Fulan ini adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Maka faqad qila, maka demikianlah kenyataannya. Wa yu'ta bi sahibil mal. Kemudian yang kedua, datanglah seseorang yang memiliki banyak harta. Allah berkata kepadanya, alam ausa alaika hatta lam ad'aka tahtaj ila ahadin. Wahai fulan, bukankah aku telah meluaskan hartamu sehingga engkau tidak membutuhkan kepada orang lain dengan hartamu yang banyak itu? Qala bala, benar wahai Tuhan. Allah berfirman lagi, Allah bertanya lagi, famada amilta fima ataituka. Wahai fulan, apa yang kau lakukan dengan harta yang aku titipkan kepadamu? Qala kuntu asilir rahim wa atasaddaq. Dengan harta yang melimpah itu, ya Allah, aku menjalin tali silaturahim dan aku banyak bersedekah. Aku kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Allah berkata kembali, kadzabta. Engkau berdusta, wahai fulan. Taqulul malaikatu. Para malaikat juga berkata, kadzabta. Engkau berdusta, wahai fulan. Fayaqulullahu, kemudian Allah berkata kembali, bal aratta an yuqala fulanun jawad faqad qila dzaka. Sesungguhnya apa yang kau lakukan itu adalah karena engkau ingin disebut oleh manusia sebagai seseorang yang dermawan, seseorang yang murah hati. Maka demikianlah kenyataannya. Yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, didatangkan seseorang yang meninggal di jalan Allah. Maka dikatakan, fima kutilta wa fulan, sebab apa engkau meninggal? Umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu summa kutiltu. Ya Allah, engkau perintahkan kepadaku untuk berjihad di jalanmu. Aku berperang, kemudian aku terbunuh. Allah berfirman, kadzabta, engkau pendusta. Taqulu malaikatu kadzabta. Demikian pula para malaikat semua mengatakan engkau pendusta. Wal iyazubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal aratta an yuqal fulan jari. Sesungguhnya apa yang kau lakukan karena engkau ingin disebut sebagai fulan pemberani, fulan sang pahlawan. Faqad qila dzalika, maka demikianlah kenyataannya. Summa daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul SAW menepuk kedua bahuku. Kemudian berkata, ya Abu Hurairah, ulaika thalatha awal khalaqallahu tas'uru biha an-nar yaumal qiyamah. Ketahuilah, itu adalah 3 kelompok manusia yang Allah menyalakan api neraka pertama kali kelak di yaumul qiyamah. Wal iyazubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Kitabuz Zakah, ya, jilid keempat halaman 115-116, dan beliau menyebutkan di sana di rijalihi thiqat kama dzakara al-muhaqqiq. Sanadnya para perawinya adalah para perawi yang terpercaya. Demikian pula di dalam kitab Tarhib wa Targhib karya Imam Al-Mundhiri, halaman pertama, jilid nomor halaman 64. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwasanya 3 kelompok manusia ini melakukan amal yang luar biasa. Pertama, tidak ada amal yang lebih baik dibandingkan amal mengumpulkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang terbaik di antara kalian. Artinya tidak ada yang lebih baik daripada amal berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ketika sesuatu amalan yang luar biasa itu dilakukan bukan karena Allah, masih mengharap sesuatu dari selain Allah, dari manusia,
maka amal itu tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, seseorang yang memiliki harta yang melimpah, dan hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada amal yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika amal itu dilakukan bukan karena Allah, masih mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, pujian dari manusia, walaupun itu hanya sedikit saja, maka bisa merusakkan amal dan menjadikan amal yang luar biasa itu tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada amal yang lebih besar, lebih mulia dibandingkan mereka yang syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tapi ketika mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melakukan amal itu bukan karena Allah atau masih mengharap kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa merusakkan amalnya dan menjadikan tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya meluruskan niat, menjadikan niat motivasi dari seluruh aktivitas perbuatan kita, amal ibadah kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan hal yang lain. Walaupun bukan perkara yang mudah, tapi kita memahami bahwasanya nilai dari amal perbuatan kita kelak di yaumul qiyamah salah satunya adalah ditentukan untuk siapa kita melakukan itu. Karena kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nilai dan balasan dari amal tersebut. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi Al-Fakir dan kepada semua yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.